warahmatullahi wabarakatuh. Hello my student, how are you today? Now kita kembali lagi pada pelajaran biologi. Kali ini kita masuk pada materi sistem gerak. Nah, kalau bicara tentang sistem gerak, pastinya di dalam tubuh kita itu ada sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Apa saja yang akan kita bahas dalam sistem gerak? Nah, kita langsung saja masuk pada materi kita. Check it out. Nah, sistem gerak. Kerangkanya di situ kita bisa melihat sistem gerak manusia itu terdiri dari tulang, sendi, otot, dan gangguan pada sistem gerak. Nah, tulang penyusun rangka manusia. Fungsi rangka itu kita harus ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, memberi bentuk tubuh, menopang tubuh, melindungi organ-organ penting yang bagian dalam tubuh. Alat gerak pasif, ingat ya, rangka itu alat gerak pasif. Nah, tempat melekatnya otot, dan yang terakhir, tempat pembentukan sel-sel darah. Gerak pada manusia, ada alat gerak pasif, yaitu rangka, alat gerak aktif, yaitu otot. Tulang berdasarkan bentuknya, ada 3. Yang pertama pipa, yang kedua pipi, yang ketiga tulang pendek. Nah, tulang pipa itu terdiri dari tulang paha, tulang betis, dan lengan. Tulang pipih itu terdiri dari tulang rusuk, dada, dan kepala. Sedangkan tulang pendek terdiri dari pergelangan tangan, pergelangan kaki, telapak tangan, dan kaki. Termasuk tulang apakah pada gambar berikut ini, ya? Itu di dalam itu ada tulang pipa, tulang pipih, dan tulang pendek. Tulang pipa itu ciri-cirinya panjang bulat seperti pipa, kedua ujung berbonggol, bagian tengahnya itu ada sumsum kuning dan lemak. Tulang paha dan terdiri dari tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, betis, hasta, dan pengumpil. Sedangkan ciri-ciri dari tulang pipih itu berbentuknya pipih, berisi sumsum merah, pelindung organ vital. Tulang tengkorak terdiri dari di dalam tulang tengkorak, rusuk, dada, dan belikat. Nah, gimana nih kalau ciri-ciri dari tulang pendek? Tulang pendek itu ciri-cirinya pendek dan bulat, berisi sumsum merah, ruas tulang berada di ruas tulang belakang, pergelangan tangan, dan kaki. Tulang berdasarkan letaknya, ya, tengkorak, anggota badan, dan anggota gerak. Tulang tengkorak. Kalian bisa melihat bagian-bagian dari tulang tengkorak, ya. Di kepala kalian ini tulang tengkorak, ada tulang ubun-ubun, ada tulang dahi, ada tulang pelipis, tulang kepala belakang, rahang atas, tulang pelipis, rahang bawah, tulang gigi, ya, tulang dahi, tulang baji. Oke, kemudian anggota badan. Anggota badan itu terdiri dari tulang belakang, nih tulang belakang atau vertebrata, kemudian tulang dada, tulang rusuk, dan tulang gelang panggul, ya. Oke, ruas tulang leher kalian bisa melihat dari gambar Miss ada 7, ada 12 tulang dari ruas tulang punggung, kemudian 5 ruas tulang pinggang. Setelah itu ada 5 ruas dari tulang kelangkang. Dan yang terakhir, 4 ruas dari tulang ekor. Tulang belakang kalian ada berapa, Miss, bagiannya? Yang pertama, tulang leher itu ada 7, ya. Kemudian tulang punggung ada 12, tulang pinggang ada 5, tulang kelangkang ada 5, dan yang terakhir tulang ekor ada 4. Nah, kita bisa melihat bagian gambar dari tulang belakang manusia baik pun hewan. Tulang dada. Berikut gambarnya Miss tampilkan, kemudian di dalam tulang dada itu ada bagiannya hulu, badan, tajung pedang. Di mana Miss letaknya? Kalian bisa melihat pada gambar slide yang Miss tampilkan. Kemudian tulang rusuk. Tulang rusuk itu ada 3 bagiannya.
Tulang rusuk sejati ada 7, tulang rusuk palsu ada 3, dan tulang rusuk melayang ada 2. Tulang dada, gimana Miss? Gambarnya bagaimana Miss? Nah, seperti yang ditunjukkan pada slide Miss ada A, B, C. Kemudian di dalamnya ada tulang hulu, tulang dada, tulang tajung pedang. Tulang gelang panggul terbagi atas 3, ada tulang usus atau ilium atau tulang duduk dan tulang kemaluan. Anggota gerak terdiri hanya dari 2, yaitu gerak atas dan anggota gerak bawah. Di dalamnya kita membahas kalau anggota gerak atas itu ada di bagian lengan ya. Lengan atas, lengan pengumpil, hasta, gelang bahu, belikat, pergelangan tangan, telapak tangan, serta jari-jari. Nah, anggota gerak bawah itu bagian mana, Miss? Dari pinggul ke bawah ya. Dari pinggul ke bawah itu ada tulang gelang panggul, tulang ekor, tulang duduk, paha, dan sampai mata kaki. Oke. Nah, di dalam jaringan tulang itu ada tulang keras dan tulang rawan. Di dalam tulang keras itu terbagi atas 2, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak itu di dalamnya tipe dari tulang pipa, sedangkan tulang spons itu terdiri dari tulang pipih dan tulang pendek. Sedangkan tulang rawan atau kartilago itu di dalamnya ada tulang rawan hialin, ada tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Di sini kita bisa melihat perbedaan tulang rawan dan tulang keras dari zat kapur, dari perekatnya, jenis sel, dan sifatnya. Contohnya itu di mana, Miss? Di daun telinga dan tulang tengkorak. Sendi. Nah, hubungan antara tulang satu dengan tulang lainnya disebut dengan sendi. Sendi terbagi atas 3, sendi mati atau sinatrosis, sendi gerak atau diatrosis, dan kaku atau amfiartrosis. Sendi mati ya, hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Contohnya itu pada sambungan antar tulang tengkorak. Sendi kaku, persendian yang dihubungkan tulang rawan atau kartilago, jaringan serabut, dan ligamen sehingga hanya memungkinkan terjadi sedikit pergerakan. Contohnya itu persendian tulang belakang, rusuk, dan dada. Gerak, sendi gerak. Sendi gerak itu terdiri dari sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Nah, sendi gerak itu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan bebas. Contohnya itu seperti pada tangan kalian, ya. Ada sendi engsel, ada sendi peluru, sendi putar, ya, sendi geser, dan sendi pelana. Kemudian macam-macam persendian, ada sendi mati, sendi putar, sendi engsel, sendi geser, sendi peluru. Miss, bagaimana Miss contohnya? Kalian bisa melihat pada slide Miss dalam macam-macam persendian. Otot. Nah, otot adalah alat gerak aktif, ya. Otot mampu berkontraksi dan berelaksasi. Otot juga mampu menggerakkan persendian. Apakah kamu tahu otot tertarik pada waktu cemberut itu lebih jauh banyak daripada tertawa. Jadi, jangan selalu sering cemberut. 3 tipe otot pada manusia, yaitu kardia, skeletal, dan smooth. Nah, kalian bisa melihat perbedaan gambar ketiga tipe otot pada manusia tersebut. Nah, 3 tipe otot manusia itu ada yang otot lurik, otot jantung, dan otot polos. Oke, otot polos bisa digambarkan pada jantung, pada muscle fiber. Kemudian otot polos kita lihat pada otak sadar. Ciri-cirinya itu sel berbentuk gelondong dan berinti satu. Bekerjanya tak sadar, menyusun sebagian besar organ dalam seperti ginjal, uterus, pencernaan, organ pernafasan, dan iris mata. Otot rangka.
dan otot lurik. Ciri-ciri dari otot lurik, sel berbentuk silinder dan berinti banyak, tidak bercabang. Ya, otot jantung, ciri-cirinya itu sel berbentuk serabut, anyaman yang bercabang dan memiliki banyak sekali inti. Cara kerja otot ada yang sinergis dan antagonis. Sinergis artinya itu bekerja bersamaan. Kalau antagonis itu kerjanya berlawanan, ya. Antagonis itu terdiri dari fleksor, abduktor, depressor, dan pronotor. Kita bisa melihat gangguan tulang, ada skoliosis, ada kifosis. Nah, termasuk kelainan apakah pada gambar berikut? Nah, gangguan pada kelainan pada tulang dan thank you for watching. Terima kasih telah menyaksikan materi kali ini. Kita lanjut pada grup e-learning. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.